Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Mengapa seorang Prabowo ya seolah-olah ogah mau pindah ke IKN? Ini ada apa begitu? Dan bahkan dari beberapa pidato kemarin juga banyak menyindir proyek-proyek seorang Jokowi. Buat apa membangun jalan? Buat apa membangun waduk? Buat apa membangun kereta cepat? Kalau toh pada hakikatnya di negara sendiri tidak aman. Seolah-olah ini menjadi sindiran keras ya kepada seorang Jokowi di situ begitu. Ini ada banyak faktor yang bikin Prabowo ogah-ogahan lanjut ke IKN ya. Salah satunya Prabowo tidak mau dilantik di IKN. Kabarnya begitu. Tapi ya inilah proses secara demokrasi. Saya kira bahwa ya kepemimpinan seorang Prabowo ini kalau saya analisis itu lebih kuat dibandingkan dengan seorang Jokowi. Karena apa? Karena pikiran dari seorang Prabowo ada 3 hal komponen yang kemudian mereka ya menjadi ambisi ya kepada masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kesejahteraan. Ini begitu kuat dari seorang Prabowo sejak mereka 2011, 2014 mereka menggaungkan ketahanan pangan. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera begitu kan. Yang kedua adalah masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi ini sangat penting sekali ya bagi seorang Prabowo. Terus yang ketiga adalah masalah angka kemiskinan. Nah, inilah yang kemudian angka kemiskinan ya bagaimana seorang Prabowo ya memimpin bangsa kita tidak ada lagi masyarakat yang kemudian ya masih kelaparan dan sebagainya. Yang saya amati begitu. Masalah ini perbandingan ya dengan pemimpinan dari seorang Jokowi. Mengapa seorang Jokowi ya sibuk sana sini ya mengurusi infrastruktur sana sini dan sebagainya, toh pada hakikatnya yang menikmati orang-orang mereka saja begitu kan. Yang menikmati pejabat-pejabat mereka. Nampaknya seorang Prabowo mengkritik habis-habisan soal masalah proyek-proyek ini begitu. Apa gunanya? Urgensinya apa? Kalau ada IKN atau tidak, apa fungsinya? Ya atau padanya di Jakarta masih layak kok begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Makanya banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa kalau seorang Prabowo sudah seperti itu begitu kan, ogah-ogahan soal masalah IKN sudah jelas di situ ada nuansa-nuansa yang kemudian Prabowo mereka punya visi dan misi ya, punya misi yang yang lebih cemerlang dibandingkan dengan seorang Jokowi. Mengapa ya? Karena ketahanan pangan itu sangat perlu sekali ya menghadapi krisis di tahun 2030 begitu kan. Ya, di mana dilanda kekeringan, akan dilanda ini, dilanda itu, banyak penafsiran-penafsiran itu. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, ya bikin seorang Jokowi kelabakan di situ. Saya masih menitipkan harapan ya kepada seorang Prabowo. Apakah selama ini masih omon-omon saja atau bagaimana begitu kan? Kita tunggu saja. Karena pemimpin kita punya konsep masing-masing, punya leaders masing-masing begitu kan. Sehingga punya cara masing-masing. Sehingga kita melihat bagaimana kepemimpinan seorang Prabowo setelah lantik nanti Oktober. Ya, terus kemudian 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo. Apakah sama dengan Jokowi? Apakah tambah ambruk? Nah, itu yang kita lihat begitu kan. Makanya sampai hari ini saya Prabowo masih melihat bahwa seolah-olah ya masih dekatlah dengan Jokowi. Saya prediksi 1 tahun bersama dengan Jokowi. Setelah itu saya yakin dan saya yakinnya seorang Prabowo akan bertolak belakang dengan seorang Jokowi. Kita akan buktikan aja begitu kan. Karena seorang Jokowi punya kampanye janji-janji politik kepada masyarakat Indonesia ya, yang tentu kalau ini dilakukan semua pakai APBN, jelas APBN kita anjlok. Ditambah lagi dengan warisan dari seorang Jokowi, mulai dari hutang, mulai dari proyek yang kemudian mangkrak, dari proyek yang tidak begitu optimal dan sebagainya, yang kemudian beban hutang dan cicilan kereta cepat yang begitu fantastis hari ini dibebankan kepada seorang Prabowo. Bagaimana IKN hari ini yang kabarnya diobral sana sini, bahkan HGU-nya, hak guna usahanya ya sampai ya masanya sampai hingga 190 tahun.
Dan ini menandakan bahwa IKN dia diobral semakin investornya kabur begitu kan. Ini secara logika seperti itu begitu kan. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen ya. Salah satunya ada yang mengatakan wah ini video lama, ini video lama. Kita lihat saja apakah video lama atau tidak begitu kan. Padahal ini melihat dengan nuansa-nuansa yang ada menurut saya yang penting pernyataan Prabowo sesuai dengan situasi hari ini begitu kan. Setuju dengan Prabowo, konstitusi mewajibkan negara pemerintahan untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. 10 tahun Jokowi berkuasa, biaya pendidikan dan harga dua kebutuhan pokok naik mahal. Coba bayangkan sekarang ya. Bayangkan apa-apa sekarang mahal ya. Dibenturkan dengan bahan-bahan pokok mahal ya. Ada PHK massal. Ada sulit cari pekerjaan hari ini. Kita lihat saja itu masyarakat sendiri begitu kan. Makanya saya berpikir bahwa ya butuh memilih pemimpin itu butuh orang-orang yang kemudian peduli terhadap rakyatnya sendiri begitu kan. Bukan apa-apa Cina. Dan sekarang Indonesia secara bisnis sudah dijajah orang-orang Cina. Coba bayangkan, kita pakai HP saja ya, pakai HP seperti ini sudah pakai produk-produk apa begitu kan. Ini sudah banyak di situ begitu kan. Dan bahkan jualan di berbagai platform begitu kan ya. Ketika ada impor dari Cina itu lebih murah dengan barang yang sama begitu. Ini kalau tidak diatasi oleh seorang Prabowo nantinya, maka semakin banyak yang kemudian produk-produk lokal akan hengkang, produk-produk lokal akan tutup di situ begitu kan ya. Kalau semuanya adalah serba Cina, ini bagaimana? Makanya ya seorang Prabowo masih ogah begitu kan di situ begitu. Tapi mari kita baca ini. Ada banyak faktor yang bikin Prabowo ogah-ogahan lanjut ke IKN. Pegiat media sosial Yatonanda Putra mengungkapkan bahwa ada banyak faktor yang membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti tidak mau melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Salah satu faktor adalah masalah pembiayaan. Menurut Tonan Anggaran Pendapatan dan Belanja ya APBN akan terkuras untuk mewujudkan program makan siang gratis sehingga Prabowo Subianto akan menyetop pembiayaan IKN dari jalur tersebut dan memindahkan melalui investor. Sementara itu mantan Gubernur Bank Indonesia ya dia mengatakan bahwa mengungkapkan pandangannya mengenai sejumlah program-program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka seperti makan siang gratis hingga pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ia berpendapat bahwa makan siang gratis merupakan program yang penting untuk mengatasi permasalahan gizi. Ini sangat penting katanya begitu kan. Tapi dibandingkan dengan makan siang gratis, pendidikan itu sangat perlu juga begitu kan. Apakah alokasi dananya cukup ya dengan kepemimpinan dari seorang Prabowo nantinya begitu? Apakah mau ngutang lagi begitu kan? Bayangkan sekarang sudah hutangnya Jokowi sudah berapa di situ begitu. Akibat ulah seorang Jokowi, pemimpin yang kemudian ya yang dibisiki sana mau, dibisiki sini mau. Ini gimana logikanya? Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini ya.